Perkenalkan, saya Rika Kamelia dengan NIM 2024021013. Perkenalkan, nama saya Rani Fitriani dengan NIM 2024 021135. Perkenalkan, nama saya Syakila Lia Saleh dengan NIM 2024 021006. Jadi, kelompok kami akan melakukan diskusi mengenai berita yang akan dibacakan oleh Erika. Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif 1% pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12% dikenakan khusus terhadap barang jasa mewah. Selain barang tersebut, besaran tarif PPN untuk barang dan jasa lainnya masih sesuai dengan tarif yang berlaku sejak tahun 2022, yaitu 11%. Rankil, kalian tahu nggak bulan Desember 2024 lalu sempat ada berita tentang kenaikan PPN dari 11% jadi 12%. Nah, berita ini tuh aku dapetin dari setkap.go.id, di mana Presiden Prabowo bilang bahwa kenaikan PPN ini cuma buat barang dan jasa mewah aja. Nah, tapi kan banyak yang bilang harga barang bakal naik sampai 10%. Gimana menurut kalian? Benar banget tuh, Rik. Ini tuh contoh jelas dari kesalahan logika yang namanya misleading statistik atau statistik yang bikin bingung karena disajiin tanpa adanya penjelasan yang lengkap. Jadi gini, memang si PPN itu naik dari 11% ke 12%. Kelihatannya kayak naik 1%, tapi bukan berarti harga barang langsung naik 10% dong. Banyak banget media yang kasih info setengah-setengah, cuma ambil angkanya doang tanpa ngejelasin latar belakangnya. Padahal kalau dihitung beneran, kenaikannya itu cuma sekitar di 9% dari besaran pajaknya. Bukan dari harga barang. Jadi misalnya kayak kita beli barang di harga 100.000, pajaknya itu kan cuma nambah 1.000 doang doang. Jadi bukan nambah jadi 10.000 kayak yang banyak orang kira. Nah ini karena banyak yang nggak ngerti cara kerja pajak, jadi dia muncul anggapan yang salah kalau semua harga itu bakal naik tinggi. Setuju, Rani. Aku juga baca di setkap.go.id bahwa tarif 12% itu cuma buat barang mewah, kayak pesawat dan kapal persiar. Jadi, kalau ada berita yang bilang semua harga naik 10%, itu udah pasti menyesatkan dan bikin orang panik. Ini juga termasuk falasi hasty generalization, di mana kesimpulan diambil terlalu cepat tanpa mempertimbangkan semua fakta. Nah, ada contoh gampangnya nih. Misalnya, harga barang sebelum pajak 100.000, PPN 11%, berarti 11.000, totalnya 111.000. Tapi setelah pajak naik 12%, itu sama dengan 12.000, totalnya 112.000. Jadi kan kenaikan harga cuma 1.000 total harga awalnya. Jauh banget kan dari yang 10% kita bilang. Lagian kalau ada yang bilang harga naik sampai 10% itu nggak sesuai fakta dan nggak benar banget. Iya, itu juga yang bahaya. Kalau berita kayak gitu nyebar terus tanpa adanya penjelasan yang jelas kan bisa bikin orang lain itu panik ya, dan juga makin gak percaya sama kebijakan pemerintah. Ini itu salah satu contoh dari appeal to fear, alias mainin perasaan atau mainin rasa takut biar orang itu langsung percaya sama satu opini aja. Padahal belum tentu itu benar. Jadi kayak nakut-nakutin gitu loh. Padahal sebenarnya pemerintah itu juga udah bilang kalau kenaikan PPN ini nggak berlaku buat semua barang, cuman barang-barang mewah aja. Itu pun diterapin secara bertahap. Jadi bukan berarti harga beras, minyak ataupun kebutuhan harian itu langsung naik semua. Tapi karena yang disorot media ini kadang kan cuman angka sama efek dramatisnya aja ya. Orang jadi salah paham. Makanya penting buat kita itu harus lihat dulu konteksnya sebelum langsung bisa percaya. Selain itu, pemerintah juga memastikan barang kebutuhan pokok tetap nggak kena tarif PPN. Jadi, masyarakat yang berpenghasilan rendah nggak langsung merasakan kenaikan harga. Ini strategi agar kebijakan pajak makin adil dan nggak membebani masyarakat. Nah, intinya tuh kita harus lebih hati-hati dan lebih kritis dengan berita yang beredar. Kayak harga naik 10% itu langsung dikaitkan dengan kenaikan PPN. Ini tuh termaksud fallacy misleading statistik karena menyajikan angka presentase tanpa konteks yang benar.
Nah, setuju banget tuh. Kita tuh harus belajar buat lebih teliti lagi pas baca info, apalagi nyangkut duit sama kebijakan pemerintah. Jangan asal percaya aja, apalagi cuman baca judul berita atau potongan-potongan konten yang biasanya dibagiin ke media sosial. Kalau semisal kita nggak hati-hati, malah nanti bakalan ikut-ikutan nyebarin hoax saja. Apalagi kalau udah ngomongin angka-angka kayak persentase pajak, itu harus dijelasin dengan baik. Jangan asal sebut. Misalnya kayak naik 1%, itu bukan berarti harga barang naik jadi 10%, tapi cuma nambah sedikit doang. Kalau orang ngerti gimana cara baca data dan bisa mikir lebih kritis, berita yang menyesatkan kayak gini nggak akan gampang mereka terima. Jadi ya penting banget sih buat kita untuk bisa paham dasar soal ekonomi dan pajak, biar nggak gampang dibohongi info-info yang nggak lengkap. Nah, dengan diskusi kayak gini, kita semua bisa lebih waspada dalam menerima informasi, terutama soal isu pajak dan ekonomi. Jadi, jangan mudah terprovokasi sama headline tanpa fakta yang lengkap. Kita harus selalu cek kebenaran info sebelum menyebar. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.